Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Fauzan Azhar Fernanda dengan NIM 2017-110-47 ingin menyampaikan presentasi tentang bagi hasil dalam perbankan syariah dari kelompok 10 kelas G. Ya, ini anggota kelompok 10 kelas G ini ada yang pertama ada Arif Yuda Bagaskara dengan NIM 2017-310-242. Yang kedua ada Fauzan Azhar Fernanda dengan NIM 2017-310-477. Yang ketiga ada Muhammad Kevin Rifaniar dengan NIM 2017-310-501. Yang keempat ada Efrem F. Bria dengan NIM 2017-310-615. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Arif Yuda Bagaskara dengan NIM 2017-310-242. Kami dari kelompok 10 akan memaparkan materi definisi bagi hasil. Yang pertama yaitu bagi hasil merupakan suatu bentuk skema pembiayaan alternatif yang memiliki karakteristik yang sangat berbeda dibandingkan dengan bunga. Sesuai dengan namanya, skema ini merupakan pembagian atas hasil usaha yang dibiayai dengan kredit atau pembiayaan. Skema bagi hasil dapat dipublikasikan baik pada pembiayaan langsung maupun pada pembiayaan melalui bank syariah dalam bentuk pembiayaan mudharabah atau musyarakah. Dalam kontrak bagi hasil perlu didesain suatu skema bagi hasil yang optimal, yakni untuk secara efisien dapat mendorong entrepreneur atau debitur untuk melakukan upaya yang terbaiknya. Next. Materi selanjutnya yaitu pendahuluan. Yang pertama ada penerapan bunga. Nah, ini biasanya ditetapkan oleh bank konvensional, namun pada bank syariah dinyatakan haram. Penerapan bunga dinyatakan riba yang haram hukumnya menurut syariat Islam. Sebagai gantinya, syariat Islam menerapkan sistem ekonomi Islam yang memberlakukan bagi hasil. Dalam prakteknya, ketentuan bagi hasil usaha harus ditentukan di tatap muka pada awal akad usaha yang disepakati oleh kedua pihak atau lebih. Kemudian porsi bagi hasil biasanya ditentukan dengan suatu perbandingan, semisal 50 dengan 50 atau 70% dengan 30%. Di sini ada contoh jika customer service bank syariah menawarkan nisbah bagi hasil tabungan sebesar 65% banding 35%, yang artinya nasabah bank syariah akan memperoleh bagi hasil sebesar 65%, sementara bank syariah akan mendapatkan porsi bagi hasil sebesar 35%. Next. Baik, selanjutnya konsep bagi hasil. Pada umumnya konsep bagi hasil ini yang pertama, pemilik dana menginvestasikan dananya melalui lembaga keuangan bank seperti bank syariah yang bertindak sebagai pengelola dana. Kemudian pengelola bank syariah mengelola dana tersebut di atas dalam sistem pool of fund, kumpulan dana. Selanjutnya, bank akan menginvestasikan dana tersebut ke dalam proyek atau usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi aspek syariah. Yang terakhir, kedua belah pihak menandatangani akad yang berisi ruang lingkup kerjasama, nominal, nisbah, dan jangka waktu yang berlaku yang telah disepakati. Selanjutnya yaitu ada sistem pool of fund, yaitu sistem yang diterapkan oleh pengelola dana, di mana sumber dananya berupa giro, berupa tabungan dan deposito, kemudian dikumpulkan ke pengguna dana, yaitu ada musyarakah dalam bentuk pembiayaan, mudharabah dalam bentuk kerjasama antara pemilik modal dan pengelola modal, ada murabahah perjanjian jual beli antara bank dan nasabah. Kemudian salam, akad salam jual beli dalam bentuk pesanan, istisna jual beli. Kemudian ada ijrah, yaitu sewa menyewa antara pemilik barang dan penyewa. Itu saja presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Nah, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Fauzan Azhar Fernanda dengan NIM 2017-310 NIM. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu tentang slide metode bagi hasil. Nah, metode bagi hasil ini menurut fatwa DSN MUI nomor 15 tahun 2000, yaitu yang pertama ada pada dasarnya LKS boleh menggunakan prinsip bagi hasil atau net revenue sharing maupun bagi untung
atau profit sharing dalam pembagian hasil usahanya dengan mitra nasabahnya. Yang kedua, dilihat dari segi kemaslahatan atau al-aslah. Saat ini pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip bagi hasil net revenue sharing. Yang ketiga, penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih harus sesuai disepakati dalam akad. Next. Nah, yang selanjutnya ini ada metode perhitungan bagi hasil, yaitu metode perhitungan bagi hasil dapat didasarkan pada yang pertama ada profit sharing atau bagi laba. Perhitungan bagi hasil yang mendasarkan pada laba yaitu pendapatan usaha dikurangi beban usaha. Terus ini dalam hal ini semua pihak yang terlibat dalam akad akan mendapat bagi hasil yang sesuai dengan laba yang diperoleh. Bahkan tidak mendapatkan laba apabila pengelola laba mengalami kerugian. Nah, di sini unsur keadilan dalam berusaha betul-betul diterapkan. Bila laba besar maka pemilik juga mendapatkan bagian besar, ataupun sebaliknya jika pemilik mengalami kerugian besar maka ya pembagian laba ya nggak ada. Yang kedua ini ada revenue sharing atau bagi pendapatan. Perhitungan bagi hasil yang mendasarkan pada pendapatan usaha tanpa dikurangi beban usaha. Sepanjang pengelola memperoleh revenue, maka pemilik dana mendapat bagi hasilnya tanpa memperhatikan beban usaha. Ya, selain itu pengelola dana harus menjalankan usaha dengan prinsip prudent atau usaha penuh kehati-hatian sehingga resiko kerugian dapat diminimalisir sekecil mungkin. Nah, slide selanjutnya ini metode bagi hasil menurut KDP PLKS paragraf 42 dengan asumsi dasar perhitungan yang pertama, perhitungan pendapatan untuk tujuan pembagian hasil usaha menggunakan dasar kas. Dalam hal prinsip pembagian hasil usaha ini berdasarkan bagi hasil pendapatan atau hasil usaha yang dimaksud adalah keuntungan bruto, ya, atau lebih dikenal dengan gross profit. Yang kedua ini dengan demikian dalam distribusi bagi hasil dari sisi bank sebagai pengelola dana atau mudharib, net revenue sharing pada fatwa DSN sama dengan keuntungan bruto gross profit pada KDP PLKS paragraf 42, yaitu pendapatan usaha sebelum dikurangi biaya. Yang ketiga ini ada pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK nomor 105 paragraf 11 menyatakan bahwa pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba, dan jika berdasarkan prinsip bagi hasil maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto atau gross profit, bukan total pendapatan usaha omset. Sedangkan jika berdasarkan prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba neto atau net profit, yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudharabah. Next. Nah, slide selanjutnya ini ada metode bagi hasil dalam praktik perbankan, di mana dalam praktik perbankan ini gross profit sharing yang dibagi hasil pada pihak ketiga meliputi yang pertama margin bank yang meliputi margin murabah, salam, and istisa. Sekiranya ada pemberian potongan pada nasabah maka potongan tersebut akan mengurangi margin. Yang kedua, pendapatan sewa bersih. Dalam hal ini pendapatan sewa bersih adalah selisih antara pendapatan sewa dengan akumulasi penyusutan ijarah, gain atau penjualan atas aset ijarah juga termasuk dalam pendapatan sewa. Yang ketiga ada bagi hasil investasi mudharabah yang investasi musyarakah. Nah, di slide selanjutnya ini ada perbedaan prinsip bagi hasil revenue sharing and profit sharing. Yang pertama, prinsip revenue sharing ini ada pendapatan bagi hasil, pendapatan margin, pendapatan sewa, dan pendapatan lainnya. Yaitu dasar perhitungannya bagi hasil yaitu dikurangi hak bagi hasil pihak ketiga ditambah pendapatan operasional lainnya dikurangi beban operasional lainnya menjadi laba atau rugi bersih. Yang kedua ini ada prinsip profit sharing, ada pendapatan bagi hasil, pendapatan margin, pendapatan sewa, dan pendapatan lainnya, yaitu dikurangi beban operasional pembiayaan mudharabah
hasilnya yaitu menjadi laba atau rugi bersih. Nah, sekian dari presentasi saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kevin Rifania dengan NIM 2017-310-501. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tahapan perhitungan bagi hasil. Dalam menentukan bagi hasil yang akan digunakan ini ada menghitung pendapatan yang akan dibagi hasil, kemudian yang poin selanjutnya ada distribusi bagi hasil pendapatan kepada masing-masing nasabah sesuai nisbah yang disepakati. Dalam menghitung pendapatan yang akan dibagi hasil ini, yang pertama itu ada menghitung saldo rata-rata perhariannya dalam sumber dana, kemudian yang kedua menghitung saldo rata-rata harian penyaluran dana. Di distribusi bagi hasil pendapatan ini ada poin yang sangat penting, yaitu menghitung proporsi bagi hasil pendapatan untuk setiap jenis sumber dana, kemudian yang kedua menghitung pendapatan bagi hasil untuk nasabah dan banknya itu sendiri. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan tentang mekanisme perhitungan bagi hasil. Dalam perhitungan bagi hasil dalam perbankan syariah ini dapat mengikuti tata cara dan ketentuan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, hitung saldo rata-rata harian atau singkatnya disingkat sebagai SRRH. Sumber dana sesuai klasifikasi yang dimiliki, misalnya mudharabah dan investasi mudharabah. Kemudian yang kedua hitung saldo rata-rata tertimbang dari sumber dana yang telah tersalurkan ke dalam investasi dan produk-produk aset lainnya. Kemudian yang ketiga, hitung total pendapatan yang diterima dalam periode berjalan, misalnya tahun 2003. Yang keempat, bandingkan antara jumlah sumber dana dengan total dana yang telah disalurkan. Kemudian yang kelima, ada alokasi total pendapatan kepada masing-masing klasifikasi dana yang dimiliki sesuai dengan data saldo tertimbang. Kemudian perhatikan nisbah sesuai kesepakatan yang tercantum dalam akad. Kemudian yang terakhir ada distribusikan bagi hasil sesuai nisbah kepada pemilik dana sesuai klasifikasi dana yang dimilikinya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan rumus dari saldo rata-rata harian SRRH, yaitu SRRH sama dengan TD per JH, yang dimana TD itu adalah total dana dalam periode berjalan, kemudian JH jumlah harian dalam periode berjalan. Kemudian di sini ada contoh soal. Kepada Tuhan Syahrul mempunyai tabungan atau simpanan mudharabah di bank syariah dengan data transaksi seperti berikut. Jadi pada tanggal 6 Januari pada tahun 2003 setoran awalnya berjumlah 2 juta. Kemudian di 12 Januari di tahun 2003 setorannya berjumlah 8 juta. Kemudian pada tanggal 20 Januari 2003 setorannya menjadi 5 juta. Kemudian di tanggal 27 Januari di tahun 2003 penarikannya sebesar 3 juta rupiah. Jadi tabel perhitungannya saldo rata-rata harian ini yaitu dana Tuan Syahrul sebesar 257 juta dibagi 31 sama dengan 8.290.322,58. Jadi di sini tanggal 6 Januari sampai 11 Januari
dalam 6 hari saldonya 2 juta, jadi saldo tertimbangnya sebesar 12 juta. Kemudian di tanggal 12 Januari sampai 19 Januari selama 8 hari saldonya sebesar 10 juta rupiah, jadi saldo tertimbangnya itu adalah 80 juta rupiah. Kemudian di tanggal 20 Januari sampai tanggal 26 Januari selama 7 hari saldonya sebesar 15 juta rupiah, jadi saldo tertimbangnya yaitu 105 juta rupiah. Kemudian di tanggal 27 Januari sampai dengan 31 Januari dalam 5 hari saldonya sebesar 12 juta rupiah. Kemudian saldo tertimbangnya sebesar 60 juta rupiah. Jadi saldo tertimbangnya ini dijumlahkan sebesar 257.000 rupiah. Jadi saldo rata-rata harian dana Tuan Syahrul ini 257 juta rupiah dibagikan 31 sama dengan 8.290.000 rupiah 322,58. Baik, di sini saya akan menjelaskan menghitung distribusi pendapatan. Jadi rumusnya ini DP sama dengan SR per TR dikali TP, yaitu DP ini adalah distribusi pendapatan, sedangkan SR saldo rata-rata tertimbang per klasifikasi dana, kemudian TR yaitu total rata-rata tertimbang per klasifikasi dana, kemudian TP ini sama dengan total pendapatan yang diterima periode berjalan oleh Bank Syariah. Sekian dari presentasi saya, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Efrem Frediansen Bria dengan NIM 2017310615 akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai contoh perhitungan distribusi pendapatan Bank Syariah pada tahun 2003. Dengan rincian yang pertama, saldo rata-rata harian simpanan mudharabah sejumlah 600 juta dikali dengan 10%. Kemudian ada investasi mudharabah bulan pertama dengan jumlah 1.800.000.000 dikali dengan 30%. Kemudian ada investasi mudharabah bulan ketiga 1.200.000.000 dikali dengan 20%. Kemudian ada investasi mudharabah bulan ke-6 dengan jumlah 600 juta dikali dengan 10%. Dan terakhir investasi mudharabah bulan ke-12 sejumlah 1.800.000.000 dikali 30%. Dan totalnya adalah total rata-rata semua yaitu 6 miliar dengan dikali dengan 100%. Kemudian total pendapatan Bank Syariah tahun 2003 yaitu sejumlah 200 juta rupiah. Kemudian saya akan menghitung distribusi pendapatan menurut klasifikasi dana. Yang pertama ada simpanan mudharabah yaitu 10% dikali dengan 200 juta yaitu total pendapatan Bank Syariah pada tahun 2003 dengan nominal 20 juta. Kemudian ada investasi mudharabah bulan pertama yaitu 30% dikali dengan 200 juta sehingga mendapatkan hasil 60 juta. Yang ketiga investasi mudharabah bulan ketiga yaitu 20% dikali dengan 200 juta hasilnya adalah 40 juta. Kemudian investasi mudharabah bulan ke-6 10% dikali dengan 200 juta sama dengan 20 juta. Dan yang kelima investasi mudharabah bulan ke-12 yaitu dengan 30% dikali 200 juta sama dengan 60 juta sehingga total keseluruhan adalah 200 juta rupiah. Dari total 200 juta akan dibagi hasil kepada pemilik dana dan pengelola dana sesuai dengan nisbah yang disepakati. Kemudian ada nisbah dan rasio bagi hasil, yaitu
Nisbah merupakan rasio atau porsi bagi hasil yang akan diterima oleh tiap-tiap pihak yang melakukan akad kerja akad kerja, yaitu pemilik dana dan pengelola dana, yang tertuang dalam akad dan telah ditandatangani pada awal sebelum dilaksanakan kerjasama usaha. Dan contohnya yaitu apabila nisbah untuk investasi mudharabah 40/60, maka untuk nisbah simpanan mudharabah 60% dikali dengan 20 juta rupiah, yaitu sama dengan 12 juta rupiah. Untuk bagian pengelola dibanding. Kemudian ada contoh dari nisbah dan rasio bagi hasil, yaitu apabila nisbah untuk investasi mudharabah 40/60, maka untuk nisbah simpanan mudharabah yaitu 60% dikali dengan 20 juta sama dengan 12 juta rupiah. Dan bagian pengelola banding dengan bank yaitu 40% dikali dengan 20 juta akan mendapatkan hasil 8 juta. Kemudian ada rasio bagi hasil untuk perhitungannya, yaitu investasi mudharabah bulan pertama dengan distribusi pendapatan sebesar 60 juta dengan rasio bagi hasilnya yaitu 50/50, sehingga bank mendapatkan 30 juta dan nasabah mendapatkan 30 juta atau sama rata. Kemudian investasi mudharabah bulan ketiga dengan distribusi pendapatan 40 juta rupiah dengan bagi hasilnya itu 40/60, di mana banknya mendapatkan 16 juta dan nasabah mendapatkan 24 juta. Kemudian investasi mudharabah bulan ke-6 di mana distribusi pendapatannya itu sebesar 20 juta rupiah dengan bagi hasil 30/70, di mana banknya mendapatkan 6 juta dan nasabah mendapatkan 14 juta rupiah. Dan yang terakhir investasi mudharabah bulan 12 dengan distribusi pendapatan sebesar 60 juta dengan bagi hasil 25/75, di mana bank mendapatkan 15 juta dan nasabah mendapatkan 45 juta. Maka dapat diketahui distribusi pendapatan Tuan Syahrul yaitu 8.290.322 dibagi dengan 600 juta rupiah dikali 12 juta akan mendapatkan hasil 168.806 rupiah. Yang terakhir adalah profit sharing. Bagi hasil menurut prinsip profit sharing pada dasarnya hampir sama dengan revenue sharing. Dalam profit sharing hasil yang akan dibagi adalah profit, yaitu operating revenue dari pembiayaan dikurangi dengan porsi beban operasi untuk menghasilkan penghasilan pembiayaan. Misalnya 30% hasil dari operating revenue. Di samping itu nisbah atau rasio bagi hasil biasanya lebih besar dibagi deposan. Untuk selanjutnya proses bagi hasil dapat mengikuti proses bagi hasil berdasarkan revenue sharing. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.